Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Haleluya, salam kebajikan. Halo semuanya, hari ini kita akan membahas ancaman digital yang sering terlihat sederhana, tapi bisa menyebabkan kerugian besar, yaitu phishing. Setiap hari, ribuan orang tertipu oleh pesan palsu yang kelihatannya meyakinkan. Di sesi ini, kita akan mempelajari apa itu phishing, bagaimana cara mengenalinya, dan langkah apa yang bisa kita lakukan supaya tetap aman. Secara sederhana, phishing adalah penipuan digital yang dilakukan dengan menyamar sebagai pihak resmi, bisa berupa bank, marketplace, sekolah, bahkan teman kita sendiri. Sekarang mari kita pahami, apa sih sebenarnya tujuan dari phishing ini? Phishing dibuat untuk mencuri informasi penting seperti password, email, dan data pribadi lainnya. Dengan data itu, penipu bisa mengambil alih akun korban, mulai dari media sosial sampai akun perbankan. Dalam beberapa kasus, phishing juga digunakan untuk menguras uang korban atau bahkan memasukkan malware ke perangkat kita. Intinya sederhana, phishing bertujuan mengambil kendali, mencuri, dan merugikan korban secara digital. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis phishing yang paling sering terjadi. Pertama, email phishing ini adalah bentuk yang paling umum, di mana penipu mengirim email palsu dan menyamar sebagai perusahaan resmi agar kita memberikan data pribadi. Berikutnya, SMS phishing atau sering disebut smishing. Biasanya penipu mengirim pesan berisi link palsu atau permintaan verifikasi yang membuat kita panik. Dan yang terakhir, social media phishing. Penipu membuat akun atau postingan palsu untuk memancing kita mengklik link atau membagikan informasi pribadi. Meskipun bentuknya berbeda, tujuannya tetap sama, mencuri data kita, jadi kita harus tetap waspada. Untuk memperjelas, mari kita lihat contoh cerita ini. Seorang siswa bernama Nara sedang membuka email seperti biasa. Tiba-tiba ia mendapat pesan yang kelihatannya sangat resmi. Isinya menyatakan bahwa akun bank miliknya sedang dikunci dan dia harus segera melakukan verifikasi agar tidak diblokir. Kalau dilihat sepintas, email ini memang mirip dengan email asli. Ada logo, warna profesional, dan tombol verifikasi yang tampak meyakinkan. Banyak orang berhenti di sini, tapi di balik tampilannya ada tanda-tanda jelas kalau ini sebenarnya jebakan. Ciri pertama yang harus kita perhatikan adalah alamat pengirim. Dalam kasus Nara, domain emailnya bukan milik bank. Penipu sering menggunakan domain yang mirip tapi bukan yang asli. Ini trik sederhana namun sering berhasil karena banyak orang jarang memeriksanya. Ciri kedua adalah nada ancaman. Penipu sengaja membuat pesan yang memicu kepanikan. Mereka berharap kita langsung menekan tombol atau link tanpa berpikir panjang. Teknik seperti ini disebut psychological pressure dan sangat efektif. Ciri ketiga berada pada link yang diberikan. Kalau diperhatikan, link yang tampak resmi itu sebenarnya mengarah ke domain yang panjang dan aneh. Website seperti ini dibuat untuk meniru situs asli, tapi hanya untuk mencuri data yang kita masukkan. Jika seseorang terjebak dan memasukkan informasi ke situs palsu tersebut, data itu langsung masuk ke tangan pelaku. Mereka bisa mengakses akun bank, mengambil alih email, bahkan menggunakan datanya untuk penipuan lain. Dalam beberapa kasus, malware juga ikut terpasang. Untungnya Nara berhenti sejenak dan tidak terburu-buru. Ia meminta bantuan temannya Dinda. Bersama-sama mereka memeriksa email itu lebih teliti dari domain, link, dan gaya bahasanya. Mereka akhirnya sadar kalau pesan itu adalah phishing. Setelah yakin itu penipuan, mereka langsung menghapus email tersebut. Tindakan kecil seperti ini bisa mencegah kerugian besar. Dan sekarang kita masuk untuk cara menghindarinya. Ada beberapa kebiasaan penting yang harus kita mulai lakukan. Selalu periksa alamat pengirim. Jangan klik link yang mencurigakan. Jangan pernah memberikan OTP atau password kepada siapapun. Gunakan two-factor authentication agar akun lebih aman. Dan kalau ragu, selalu cek langsung ke situs atau aplikasi resmi. Phishing mungkin terlihat sederhana, tetapi dampaknya sangat besar. Ingat, keamanan digital dimulai dari keputusan kecil yang kita buat setiap hari. Jadi, sebelum kamu mengklik apapun, berhenti sebentar, periksa, dan pastikan semuanya aman. Terima kasih sudah belajar hari ini.